Perkenalkan, nama saya Alif Oki Fadilah dari kelas 3B Manajemen. Di sini saya akan membuat tutorial video statistika untuk memenuhi persyaratan UAS. Langsung aja kita langsung ke videonya. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah materi deskriptif. Cara pembuatannya yang pertama kita klik nama, lalu yang bawahnya kolomnya itu kita klik CK, jenis kelamin, lalu pekerjaan, dan gaji, yang terakhir adalah umur. Dan yang langkah berikutnya kita yang pergi ke tipe, yang nama itu kan masih numerik. Nah itu kita ganti ya guys ya, kita ganti ke string, lalu kita oke. Lalu setelah itu kita pergi ke desimal ya guys ya, itu kan masih 2, itu kita ganti ke 0 semua sampai bawah, sampai ke desimal umur itu kita ganti 0 semua. Lalu jika sudah semua kita pergi ke label ya guys ya. Ke label itu kita tulis, itu kan yang masih di depan itu kan CK, biar nanti jelas di labelnya itu kita tik jenis kelamin. Lalu jika sudah kita pergi ke value itu kita klik aja. Nanti kita yang pertama, value pertama itu kita klik 1 buat yang nomor 1, lalu yang labelnya kita tulis laki-laki. Lalu setelah itu kita N ya guys ya. Lalu yang kedua, value yang kedua kita label, kita klik perempuan. Lalu setelah itu kita N juga. Kemudian jika selesai kita klik OK ya guys ya. Lalu kita pergi ke pekerjaan seperti yang tadi, kita klik aja. Yang pertama untuk value pertama yaitu labelnya diisi PNS, lalu kita N. Yang kedua yang labelnya kita isi petani, terus kita langsung N ya, dan seterusnya ya guys ya. Kita tulis sampai itu nanti pekerjaannya apa saja yang mau kita masukkan gitu ya. Ini buat contoh saja. Terus langsung yang keempat ini mahasiswa, lalu kita N juga. Jika udah semua kita isi, lalu kemudian kita oke. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita ke variable view sudah selesai, kita masuk ke data view ya guys ya. Lalu di bagian nama ini kita klik saja, kita isi nama-nama ya guys ya. Contohnya seperti ini, sampai ini contohnya saya akan membuat 10 kolom ya guys ya, 10 nama. Kemudian jika sudah selesai kita mengisi nama-nama, kita langsung masuk ke JK jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita isi sesuai value yang kita buat tadi, 1 untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. Ini contoh saja, di antara ini adalah laki-laki, kita isi 1 ya guys ya. Kita isi 1 itu untuk laki-laki, yang kedua itu untuk perempuan. Ini kita sesuaikan saja. Jika itu laki-laki kita klik isi nomor 1, yang jika perempuan kita ketik nomor 2. Lalu jika sudah kita isi semua jenis kelaminnya, lalu kita ke kolom pekerjaan. Kolom pekerjaan ini juga sama, tadi pengisiannya angka 1, 2, 3, dan 4. Ini contoh diantarakan menjadi PNS, jadi kita klik angka 1, dan itu seterusnya nanti sesuai pekerjaan masing-masing nama itu ya guys ya. Jadi kita sesuaikan saja itu pekerjaannya apa, kita klik angka yang kita masukkan di value tadi. Lalu jika sudah mengisi label pekerjaan, kita langsung ke label gaji. Label gaji ini kita isi nominal ya. Kita isi nominal yang ingin kita masukkan sesuai dengan gaji pekerjaan itu. Ini buat contoh saja, ini random.
kita tulis nominal. Lalu kita langsung Kemudian di sini tabel kita masukkan umur. masukkan umur masing-masing nama tersebut. Setelah semua data-data yang kita masukkan sudah lengkap semua, kita melakukan analisis deskriptif. Yang pertama, kita klik analisis, analyze atau analyze, langsung deskriptif statistik, lalu ke deskriptif. Ini kan ada kolom variabel. Ini kita langsung masukkan yang pertama gaji. Gaji kita masukkan, gaji kita masukkan, lalu yang kedua umur ini kita masukkan. Setelah itu langsung kita oke. Nah, ini adalah output dari deskriptif statistik. Kemudian setelah itu kita masuk ke output yang kedua, sama kayak tadi, kita klik analyze deskriptif statis, tapi ini bedanya tadi kan deskriptif, nah ini yang frekuensi. Lalu ini kan juga ada kolom variabel, tadi kan kita kan mengisi yang gaji sama umur, nah ini kita ganti masukkan yang jenis kelamin sama yang pekerjaan. Lalu jika sudah kita bisa pindah ke variabel, kita klik OK. Inilah contoh output yang dihasilkan dari frekuensi tabel tadi. Di sini saya akan langsung menjelaskan materi bab 4, yaitu uji validitas dan reabilitas. Saya sudah menyiapkan datanya. Jadi akan langsung kita menghitung ya. Caranya yaitu yang pertama klik kita analyze, kemudian correlate, kita cari correlate, lalu pilih bivariate. Nah, ini setelah itu kita ini, masukkan X1 terlebih dahulu. X2, X3, jadi langkahnya satu-satu ya. Seterusnya kita langsung masukkan yang motivasi X1 ya. Ini kita masukkan dari X1.1 sampai X1.5. Sekalian yang motivasinya juga kita masukin semua yang X1. Lalu jika sudah kita masukin semua dari X1 itu, kita langsung klik OK. Dan inilah muncul dari output maka akan muncul output yang seperti ini. Inilah contoh outputnya. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah sama kayak seperti tadi, kita klik analyze, lalu dari correlate, lalu bivariate. Dan tadi kan yang kita isikan yang motivasi X1, dan sekarang kita isi yang X2.2 dan seterusnya itu nanti sampai Y ya guys ya. Jadi caranya sama yang kita lakukan seperti tadi. Jadi bisa kalian praktekin langsung, itu nanti kita masukkan ke variabel itu yang X1, X2 dan Y seperti itu ya. Nanti munculnya output seperti ini. Dan kita langsung masuk langkah yang kedua, yaitu mencari R tabel. Yaitu langsung kita klik analyze, lalu kita cari correlate, habis itu kita klik yang bivariate. Nah ini kita langsung, tadi kan kita sudah masukin semua kan, itu langsung kita klik paste saja, nanti muncul seperti ini. Lah ini yang X1.5 itu yang depannya itu kita tambahin ketik white. Lalu jika sudah, kita langsung klik run, maka nanti akan muncul output seperti ini ya. Inilah adalah outputnya. Dan langsung aja kita langsung masuk langkah yang selanjutnya, kita klik analyze, lalu kita cari yang scale, habis itu kita langsung klik yang reliability analyze, kita klik.
Nah, ini kan muncul seperti ini, dan ini yang akan kita masukkan X1.1 sampai motivasi X1. Ini kita masukkan ke kolom item. Ini kita langsung masukin X1.1, X1.2, dan X1.3 sampai motivasi X1 itu. Kita masukkan. Oke, sudah. Lalu langkah selanjutnya kita klik statistik. Nah, di sini kita akan mencentang yang scale if item delete. Lalu kita continue. Habis itu kita oke. Nah, di sini output yang muncul yang kita langkah-langkah tadi, ini outputnya. Dari set total statistik, ini outputnya. Dan caranya menghitung X2.1 sampai Y tadi juga sama ngitungnya ya. Kita klik analyze, lalu kita cari skill, lalu reliability analyze, sama kayak seperti tadi. Ini kan yang dimasukkan X1.1 sampai motivasi X1 lah. Yang kalau kalian mau cari X2.1 yang inovasi itu, kalian tinggal masukkan ke item tadi, langsung statistik, terus lalu dicentang seperti tadi, langsung klik OK. Kemudian kita langsung masuk ke bab 4 yang pembahasan terakhir, uji reliabilitas. Pertama-tama kita langsung klik analyze, lalu kita cari skill reliability analyze. Setelah itu muncul seperti ini. Ini kan yang masuk item kan X1.1 sampai motivasi X1, sorry. Lalu nanti kalau jika kalian mau menghitung yang X2.1 sampai Y itu, nanti kalian masukin satu-satu, nggak langsung semua ya. Ini kalian masukin satu-satu. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Ini adalah output yang dihasilkan. Lalu ini adalah langkah yang terakhir, materi terakhir, yaitu regresi linear. Di sini kita memakai data yang sama, yaitu kita klik analyze, lalu regression kita langsung klik yang yang linear. Di sini kita masukkan yang dependent itu yang Y, kinerja kita masukin, lalu yang independent kita masukin yang X1 dan X2, motivasi sama inovasi kita masukkan. Lalu kita klik yang statistik. Nah, di sini kita akan mencentang yang correlate and diagnostics dan Durbin-Watson. Lalu kita continue. Setelah itu kita klik plot. Habis itu kita masukin yang Y ini, yang SERESID yang itu, yang Y. Lalu yang X ini kita masukkan yang Z pride. Kita masukin yang kolom yang X. Bentar. Ini kita masukkan yang X, lalu kita centang yang normal probability plot. Jika kalian mau yang histogramnya juga, ini juga kalian bisa langsung centang juga. Lalu kalau sudah, kita klik continue, lalu kita OK. Nah, ini muncul output seperti ini dari yang histogram tadi. Sampai yang histogram tadi, inilah muncul sampai diagram-diagramnya juga di sini muncul semua. Nah, ini ada yang histogram dependent, ada juga dependent variable. Lalu ini sudah regression standar. Ini sudah langkah yang terakhir. Dan sekian tutorial dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.